Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, subscriber sekalian dimanapun sahabat-sahabat berada. Kali ini saya akan membahas terkait azas living law dalam KUHP baru kita yang semakin tidak menemukan kepastian hukum. Seperti kita ketahui bersama bahwa rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah disahkan melalui KUHP pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada tanggal 6 Desember 2022 lalu. Ada banyak perdebatan yang mengiringi lahirnya kitab tersebut. Salah satunya perdebatan yang menyita perhatian publik adalah dimasukkannya hukum yang hidup di dalam masyarakat ke dalam formula KUHP baru, sehingga pada pasal living law tersebut dinilai berpotensi munculnya perda diskriminatif. Pada pasal 2 ayat 1 KUHP yang baru, normanya menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Kemudian dilanjutkan pada ayat 2-nya yang berbunyi bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Saya ulangi, hukum yang hidup di masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia dan azas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Dimasukkannya eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat atau kita kenal dengan living law ke dalam sistem hukum nasional inilah yang melahirkan sorotan tajam dari publik. Hal ini disebabkan karena pengenaan pidana berdasarkan living law berpotensi melahirkan ketidakjelasan bahkan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Samping itu, pasal tersebut juga menyalahi azas legalitas yang mengedepankan kepastian. Sebagaimana kita ketahui bahwa azas legalitas hanya mengakui hukum yang tertulis, sementara hukum yang hidup dalam masyarakat karena tidak tertulis mengandung tidak kepastian yang bersinggungan dengan prinsip legalitas itu sendiri. Konsep living law adalah respon terhadap positivisme hukum yang mengkritik hukum tertulis yang disusun oleh negara dan menomorduakan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang bersumber dari realitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Baik yang berbentuk adat istiadat, misalnya kebiasaan, cara hidup, serta berbagai asosiasi sosial yang berkembang pada masyarakat tertentu. Nah, living law berbeda dengan hukum positif yang diterapkan dalam lingkungan peradilan, karena operasionalisasinya berada sepenuhnya dalam kehendak masyarakat itu sendiri. Sebenarnya living law memiliki posisi penting karena mendominasi kehidupan masyarakat meskipun belum dipositivisasi sebagai proposisi hukum. Akan tetapi ia tetap hidup karena eksistensinya fungsional bagi setiap orang. Eksistensi keberlangsungan dan penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat berbeda berada di luar domain otoritas negara. Ada beberapa hal yang perlu disoroti ketika living law dituangkan ke dalam KUHP yang baru. Pertama, secara paradigmatik para pembuat hukum tidak konsisten ketika merumuskan KUHP ini.
berdasarkan azas kepastian yang diatur dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Di sana Indonesia menerapkan prinsip civil law system atau hukum yang dianut dari Eropa, atau sering juga kita sebut dengan Eropa kontinental. Artinya hanya hukum yang tertulis yang ditetapkan melalui prosedur legislasi nasional yang dapat dianggap sebagai hukum positif. Karena itulah bahwa seorang hakim sekalipun tidak bisa membuat hukum selain yang ditetapkan dalam postulat hukum positif. Hal ini tentu berbeda dengan prinsip kerja hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena tidak tertulis, maka yang menentukan peran hukum adalah kejujuran untuk berbicara berdasarkan nurani rakyat. Model hukum sejenis ini hanya mungkin ditetapkan di dalam negara yang menganut prinsip common law system atau sistem hukum yang common law yang berasal dari Inggris. Sebenarnya kalau kita menelaah ya, dari sebelumnya yang saya sebutkan bahwa sejarah hukum di Indonesia, hukum Indonesia itu terbentuk dari 3 hal. Pertama yaitu civil law system, yang kedua hukum adat ya, dalam teknis pelaksanaannya seperti common law system, yang ketiga yaitu hukum syariat Islam atau Islamic law system. Seorang hakim kalau di dalam common law system, seorang hakim memiliki kelenturan untuk hukum berdasarkan penelusurannya terhadap hukum yang diakui oleh setiap anggota masyarakat. Itu kalau di dalam common law system. Yang kedua, muncul persoalan konseptual ketika living law diintegrasikan ke dalam sistem pidana nasional, yaitu terkait penjelasan tindak pidana tentang kejahatan dan pelanggaran. Dapat muncul tindakan kriminalisasi. Konsekuensinya setiap pelanggaran terhadap kebiasaan, cara hidup, dan segenap norma informal, maksud saya norma informal lain dapat disebut sebagai tindak pidana. Jika demikian, contohnya begini, makan dengan menggunakan tangan kiri misalnya. Kalau menurut hukum yang hidup di masyarakat itu adalah tindakan pidana, sebab menggunakan tangan kanan saat makan adalah pedoman tindakan maksud saya sebab dengan menggunakan makan dengan tangan kanan itu adalah pedoman perilaku normatif yang hidup di sebagian kalangan masyarakat. Artinya ketika kita menggunakan tangan kiri itu menyalahi dari kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat itu sendiri. Nah, Anda bisa dipidana, hati-hati. Itu kelemahannya yang kedua. Dan yang ketiga, pemanfaatan living law pada ayat 5 maksud saya pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim. Ayat tersebut menyatakan bahwa seorang hakim dan hakim konstitusi wajib menggali serta mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Kedepannya, beberapa hakim dimungkinkan memanfaatkan living law sebagai pedoman membuat keputusan hukum. Dalam pengalaman penegakan hukum selama ini, pemanfaatan living law bersifat negatif ya. Artinya, hakim bisa mengabaikan ketentuan hukum positif jika diyakini bahwa keputusan yang lahir berpotensi menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat tertentu. Hakim juga bisa membuat hukum baru yang tidak ditentukan di dalam pidana tertulis jika diyakini dianggap pidana oleh hukum yang hidup di dalam suatu masyarakat. Model penegakan hukum semacam ini ya jelas semakin memiliki tidak kepastian.
kita ketahui bersama bahwa menurut filsuf orang Jerman ya, Gustav Reprecht ya, dia mengatakan bahwa ada 3 hal dasar yang harus dimiliki oleh hukum itu sendiri. Pertama yaitu kepastian yang kita jelaskan ini. Yang kedua yaitu keadilan. Yang ketiga kemanfaatan. Nah, di dalam hukum living law itu sendiri intinya tidak ada kepastian. Masyarakat A, komunitas B, komunitas C dalam bingkai NKRI bisa saja berbeda dalam penerapan hukum pidananya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan adat istiadat. Ini akan melepaskan kita dari bingkai pemersatu bangsa, bahwa hukum ini sebenarnya adalah bingkai untuk pemersatu bangsa. Jadi kalau diterapkan seperti ini, takutnya nanti kita ini ya, rasa persatuan itu akan terlepas karena masing-masing komunitas, misalnya Jawa mempunyai tradisi dan adat tersendiri, Sumatera, begitu juga Kalimantan dan lain sebagainya. Jika mereka mengedepankan prinsip ini, maka akan hilang rasa kebersamaan kita dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentunya masih ada peluang untuk terus menyuarakan pembatalan pasal living law dalam KUHP baru ini. Seperti uji materi atau kita sebut dengan judicial review. Tergantung pada kehendak publik mau atau tidak untuk menempuh jalan ini guna menyempurnakan tatanan hukum yang berkeadilan dan memiliki kepastian dan tentunya bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh.